Saya nggak mau komentar itu lagi. Yang jelas apa yang terjadi saat ini, tim pengacara Agus, tim pembela kaum lemah di luar saya, ya, mereka telah melakukan satu upaya dengan melaporkan 4 orang. Kami dari tim pembela kaum lemah telah melaporkan ada 4 orang yang kita laporkan ya. Yang pertama berinisial G, kedua berinisial DS, yang kedua berinisial NP, yang keempat adalah PB terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dia menahan dan menyimpan dana Agus kepada pihak lain. Mana janji kalian kalau Pak Denny punya janji kalau Teteh Nopi yang ambil uang Agus saya sikat. Tapi sendiri Pak Denny sendiri yang buat seperti itu. Coba gimana? Emang enak jadi Agus, Pak? Belum reda juga nampaknya kobaran api amarah dalam relung hati Agus Salim dan sederet kuasa hukumnya akibat dialihkannya uang donasi kepada korban letusan Gunung Lewotobi, Nusa Tenggara Timur. Pasalnya, hingga sampai saat ini mereka masih memegang teguh keyakinan bahwa uang itu merupakan hak Agus Salim secara mutlak. Tak tanggung-tanggung, dahsyatnya amarah bahkan mendorong pihak Agus Salim untuk mengambil jalur hukum dengan membuat laporan polisi atas dugaan penggelapan yang disebut-sebut diarahkan pada Denny Sumargo, Gary Julian, Pratiwi Novianti, serta Pablo Benua. Lantas, seperti apakah luapan kesedihan Agus Salim dan Farhad Abbas terhadap aksi Denny Sumargo yang dinilai sudah ingkar janji? Serta bagaimanakah pula penjelasan pihak kuasa hukum Agus terkait laporan polisi terhadap 4 orang itu? Saya nggak mau komentar itu lagi. Yang jelas apa yang terjadi saat ini, tim pengacara Agus, tim pembela kaum lemah di luar saya, ya, mereka telah melakukan satu upaya dengan melaporkan 4 orang, ya, yang dianggap ya menahan, menggelapkan atau mungkin untuk sementaranya menahan dan menggelapkan. Kalau untuk nanti berkembang ke pasal membagi-bagikan, menguasai, menipu, itu urusan pihak kepolisian dan tim lawyer mereka. Ada Marlina, ada Rizaldi, ya. Siap. Kemudian kita minta supaya Polda Metro Jaya cepat gitu. Karena ini sangat mengganggu dan merusak tatanan sosial masyarakat. Karena uang yang masih konflik, yang masih digugat mereka di perdata dibawa ke daerah bencana alam gitu. Kami dari tim pembela kaum lemah telah melaporkan ada 4 orang yang kita laporkan ya. Yang pertama berinisial G, kedua berinisial DS, yang kedua berinisial NP, yang keempat adalah PB terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dia menahan dan menyimpan dana Agus kepada pihak lain di sini, yaitu korban bencana alam Nusa Tenggara Timur ya. Telah resmi kita laporkan pada tanggal 6 Januari 25. Ini bukti laporan resminya ya, yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Ya sudah, kalau memang ada gugatan, ya yayasan kalau digugat dia akan hadapi, saya digugat saya akan hadapi, ya sesimpel itu saja. Jadi harus siap gitu. Ya. Yang siap memakan dan membagi-bagian uang Agus, ya, harus siap. Gitu. Karena kalau nggak siap, dipotong. Nah, sekarang habiskan saja. Mana? Ngaku dong, tunjukkan berapa uangnya habis, kemana dikasihnya, ya kan? Baru silakan bicara tentang burung. Uang habis ya, nggak usah potong. Kalau uangnya masih ada ya, potong. Betul nggak? Kalau ada niat mau menggantikan, kalau ketahuan, potong juga. Harusnya bilang, kalaupun ketahuan, walaupun salah, siap masuk penjara. Kalau takut, kalau minta maaf, potong burung. Nah itu mantap. Nah kalau kami, masa kalian berani terus kita potong? Nggak mungkin dong. Kan namanya juga kita hanya melihat keberanian dan nyali kalian dalam melanggar hukum, dalam melakukan suatu perbuatan yang memungkinkan kalian dilaporkan oleh pidana. Mana janji kalian kalau Pak Denny punya janji kalau Teteh Nopi yang ambil uang Agus saya sikat. Tapi sendiri Pak Denny sendiri yang buat seperti itu. Coba
Gimana? Emang enak jadi Agus, Pak? Teh, Denopi emang enak jadi Agus? Coba tanya, emang enak? Nggak enak hidup sama kayak seperti Agus. Kalau mau kebunuh aja langsung. Jangan kebunuh karakter Agus seperti ini. Jangan jatuhkan mental Agus. Sedih Agus, Pak. Beneran aku bilang. Mereka jatuhin mental Agus secara perlahan, membunuh Agus. Kenapa nggak bunuh aja langsung? Intinya Agus sangat keberatan ya dan kecewa atas pengalian uang sumbangan ini kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Sudah, jangan kecewa-kecewa ya. Semua pihak jangan kecewa-kecewa. Cukuplah istirahat. Sudah cukup banyak kita begadang selama masalah ini ya. Turunkanlah emosinya. Saya tahu semua ingin terlihat benar dan semua ingin terlihat positioningnya bagus. Tapi uangnya sudah tidak ada. Jadi sudah jangan ribut-ribut, istirahat ya. Lihatlah di kiri kananmu ada keluargamu yang butuh kamu. Selama masa kasus ini kan banyak dicuekin. Miris memang, perjalanan amal yang sukses melukiskan senyuman indah di wajah para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi kini malah melahirkan sengkarut konflik panjang tak bertepi. Mulai dari laporan polisi yang menanti hingga spekulasi perpecahan di pihak internal yayasan. Seperti diketahui, proses penyaluran dana donasi Agus sempat tertunda lantaran adanya salah satu pihak yang tiba-tiba menjadi bimbang. Padahal sebelumnya disalurkannya uang donasi Agus ke tangan para pengungsi sudah berhasil disepakati bersama. Saat itulah Denny Sumargo seketika mengambil alih semuanya. Ia bahkan rela merogoh kocek cukup dalam guna membiayai kebutuhan logistik. Mirisnya, hal itu justru berbalik ke arah Denny. Banyak yang mempertanyakan apa sebenarnya kepentingan Denny di sana. Apalagi selama ini ia selalu berada di pihak netral. Lantas, seperti apa penjelasan Denny Sumargo terkait hal itu? Giri itu nggak nyumbang, Nopi itu nggak nyumbang, Denny Sumargo itu nggak ada nyumbang. Selalu ngomong, gue nyumbang kan 98 juta, uang Wawa, nggak ada. Hanya dia mengatakan kalau Agus punya uang hilang, dia ganti. Sekarang, uangnya ada, disikat, kan? Terus ganti aja kalau begitu. Dia bilang habis, kalau dia kalah dia ganti. Enggak usah, pakai uang lu. Ntar lu menang ya, pakai uang itu ganti. Selesai kan? Ingat kan saya selalu ngomong, saya punya tanggung jawab terhadap donatur saya. Datangnya dari podcast saya. Kalau nggak terima, bikin podcast sendiri, bikin ini sendiri, itu sendiri, ribut sendiri nggak apa-apa, saya nggak ganggu. Saya punya donatur, WA saya, ada yang DM saya, ada yang ketemu langsung di sana, kan lihat kan? Mas Denny, kami mengucap terima kasih, Mas Denny mengambil sikap karena kami percaya sama Mas Denny. Kami menyumbang itu karena kami percaya kepada Mas Denny. Memang kami kasihan kepada orang itu, tapi kami percaya sama Mas Denny. Dan Mas Denny memperlihatkan tanggung jawab Mas Denny sampai sejauh ini kami terharu mereka. Karena inilah saya ingin ngasih lihat nama saya Denny Sumargo, saya bukan orang kaya, saya bukan orang hebat, saya tidak punya titel besar. Saya ini cuma sampah. Saya cuma ular, saya cuma sengkuni, saya cuma muka dua, tapi saya bertanggung jawab. Selama 7 tahun saya pernah dihujat, saya beresin kan? Sama kok, saya orang bertanggung jawab. Kalau kalian lihat background history saya pernah salah, saya pernah ini, saya minta maaf, saya beresin semuanya. Dan ini yang saya lakukan bersama-sama gini. Iya, sama-sama Mama fansnya Densu. Podcastnya. Iya, gue Mama lagi pergi. Dan kemarin tuh Mama cerita kalau Mama tuh termasuk yang donasi ke Pak Aniesnya. Dan ini contoh buktinya. Mama selalu tunjukin. Oh, iya. Jadi Mama katanya dukung aja sih. Dukung ya. Semoga uang itu jadi berkat buat Mama. Amin, terima kasih. Dari Mama juga bilang yang penting kita percayakan. Terima kasih banyak. Beliau mamanya beliau salah satu donatur. Jadi datang ke sini ngasih support lah gitu. Sehingga langkah yang diambil oleh Densu sudah tepat untuk menyelesaikan kisru donasi. Intinya dia lakukan itu demi menghentikan kisru yang tidak ada habisnya ini gitu ya. Polemik ini sudah mengganggu, udah annoying gitu, sudah menjadi suatu suatu ketakutan masyarakat yang mana setiap hari pemberitaan ini menjadi bahan
olok-olokan, jadi bahan candaan, sudah tidak sehat lah pemberitaan tersebut. Sehingga Densu mengambil sikap untuk segera menyelesaikan persoalan ini dengan membawa uang tersebut ke NTT, maka itu adalah langkah untuk menyelesaikan. Nah kalau Agus mau menyelesaikan ya gampang, tinggal nanti tunggu Densu pulang, duduk bareng, clear. Ya jangan lagi ada upaya-upaya hukum yang membuat keadaan semakin kisruh lagi. Tapi kalau memang Agus senang untuk memperpanjang persoalan ya nggak ada masalah juga kan begitu. Intinya semua pihak siap kok dengan segala konsekuensinya. Densu juga siap menanggung apapun ceritanya. Bahkan Densu juga bilang kalau ada orang yang merasa dirugikan dia siap ganti kan begitu. Intinya Densu orang yang konsekuen, dia adalah orang yang konsisten, dia komitmen, dia apa yang dia ucapkan dia akan pegang, itu sih. Langkah tegas Denny Sumargo dan Gary Julian untuk mengalihkan uang donasi 1,3 miliar yang diterima Agus Salim kepada korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur belakangan ini memanglah memancing perdebatan sengit dan panas di media sosial. Ya, karena biar bagaimanapun uang yang dipergunakan Denny Sumargo dan Gary hingga sampai saat ini masih berstatus sengketa, di mana semua kubu masih yakin jika pihaknya lah yang memiliki kewenangan untuk menggunakan uang tersebut. Apalagi seraya kegiatan penyaluran uang donasi dilakukan oleh Denny Sumargo dan Gary di Nusa Tenggara Timur, gugatan yang dilayangkan pihak kuasa hukum donatur masih berjalan di Pengadilan Negeri Tangerang. Tentunya ini kan ada satu hal yang perlu kita uji nih, bagaimana pemindahannya, seperti itu. Sedangkan posisi ini masih dalam proses status quo. Status quo itu artinya saling melapor, saling menggugat, dan belum ada kepastian hukum. Kan seperti itu tuh. Kalau kita lihat nih ya, proses pemindahan uang ya. Ya sebenarnya permasalahan donasi ini nggak perlu dibahas lagi. Karena intinya semua sudah selesai, sudah tidak ada lagi yang harus dibahas gitu ya. Kalau memang ada pihak-pihak yang merasa tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Densu dengan mengalihkan uang tersebut ke NTT, ya silakan datangi Densu. Densu juga siap kok mengganti uang tersebut jika ada pihak donatur yang memang merasa bahwa tidak terima atau menolak uang tersebut untuk diserahkan ke NTT. Yang nggak terima datang aja ke Densu, dia siap untuk ganti. Karena dia yang eksekusi, dia yang menyalurkan dana tersebut, artinya dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Itu sih. Loh bagus kalau memang ini kan langkah dan upaya kita selama ini adalah untuk mengakhiri kisruh donasi ini gitu. Ini kisruh donasi udah terlalu panjang, terlalu lama begitu ya. Masyarakat seluruh Indonesia sebenarnya udah muak dengan pemberitaan kisruh donasi tersebut. Ini sudah terlalu berlarut-larut, uang 1,3 miliar dibahas tidak ada hentinya pagi, siang, sore, malam, setiap hari. Kalau mereka pun bisa mengganti, hukum tidak seperti itu. Kalau hukum seperti itu, ayo kita korupsi. Setelah kita korupsi, nanti ketahuan kita kembaliin uangnya. Karena saya bisa menggantikan, seperti itu kira-kira. Padahal sebenarnya mau kau orang kaya, kalau kamu korupsi 1 juta rupiah, ya tetap aja kau dihukum ancaman hukuman di atas 1 tahun. Dan kamu harus menjalaninya. Walaupun kamu bisa menggantikan, itulah hukum Indonesia, hukum positif yang berlaku saat ini. Nah, jadi untuk ini, jangan, khususnya donatur. Donatur yang kita tahu di sidang itu hanya 2 tanda tangan aja. Yang lain itu masih surat-surat. Kalau ada seorang pengacara, kami telah sah apanya? Kalau kamu sebagai pengacara, iya, tapi dalam pembuktian nanti surat-suratnya akan diperhatikan, dicari, dimediasi aja. 500 prinsipal datang sini, mana surat kuasanya? Dia mau cabut mah dipanggil. Orang yang mencabut itu dipanggil gitu. Kenapa kita nggak mau gugatan ini gugatan asal-asalan? Gugatan yang rekayasa, persekongkolan, perkawanan, ya, yang sengaja dibuat-buat untuk saling lempar. Yang dulunya pengacaranya Novi, yayasan, kemudian dilempar lagi di sana, mereka menggugat, mereka membuat satu manuver seolah-olah ini adalah perbuatan, adalah jasa penitipan, mereka merupakan bagian daripada instansi yang terkait, yang mengawasi, bisa memilih hak, bisa memindah-mindahkan dana ini, bisa mempermalukan, bisa mengejek Agus. Kalau nanti memang dimintakan oleh majelis, ya kita komitmen, kita hadirkan, gitu ya. Dalam situasi saat ini, tentu kita hanya ingin menyatakan persoalan ini harus segera diselesaikan, gitu ya. Bila penting mereka saya ajak duel, ya. Kalau mau ya, ada nggak di sana di pihaknya Agus yang mau duel dengan saya? Duel itu duduk untuk enakan lagi, ya. Nah, kan? Kalau mau,
Jadi dalam hal ini kalau berani duel dengan saya, duduk untuk enakan lagi, datang kemari. Ya, kalau persoalan masalah apa yang dimasukkan, apakah mewakili segala macam, udahlah nanti tanggal 22 kita lihat. Tapi kami juga dalam situasi hari ini memang bisa merasakan adanya hal-hal yang mungkin sangat mengecewakan di dalam pikiran mereka karena ketentuan penggunaan dana yang telah dialihkan itu sah-sah saja. Tapi yang pasti gimana caranya duel dengan timnya Agus? Gimana caranya duel dengan timnya Agus? Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.